Halo Mas, Assalamualaikum. Ah, Oke Mas, sebelumnya ini perkenalkan nama saya Bagas, bisa dipanggil Kak atau Pak, terserah Masnya aja, ya, senyamannya aja Mas. Oke ya, Mas, sebelumnya kita ini akan menjalani sesi counseling pada malam ya Mas, yo. Karena waktunya juga Masnya bisanya malam, ya, terus Masnya tadi siang kan juga sekolah jadi Mas ya. ya Mas. Oke, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Mas. Untuk ya ada sedikit cerita lah Mas untuk bisa Biar plong gitu Mas ya. ya, Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu untuk sesi konseling ini. Kita sepakati Mas, ini konselingnya berapa menit Mas? ya Hanya buru-buru atau enggak? 10 menitan lah Mas. Ya, lah, kalau enggak 15 menitan gitu Mas. Oke, 15 menit ya Mas ya. Ya Mas. Oke, sangat singkat, mungkin bisa diperpanjang di sesi yang selanjutnya Ya mungkin Mas. bisa Mas ya. Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan sesi konseling ini Masnya nggak usah perlu khawatir, Masnya mau bercerita ibaratnya loskan aja Mas, karena yang tahu kan cuma kita berdua, terus kontrak kita kan sudah terbentuk, mungkin Masnya sudah duduk dengan nyaman sudah Mas. Sudah Mas. Sudah Mas. Oke, bisa kita mulai sekarang Mas ya. Ya Mas. Ya. Oke Mas, kita mulai sekarang. Nah, Masnya bisa mulai bercerita atau mengeluarkan keluh kesah mungkin atau hambatan yang Masnya miliki, bisa mulai sekarang Mas. Nah, untuk hambatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana cara saya bisa mengatur waktu belajar dengan waktu bermain saya Mas. Oke, jadi Masnya ini mau menceritakan nih atau mengeluarkan keluh kesahnya karena waktu belajarnya Masnya sama waktu bermain itu tidak seimbang gitu Mas ya. Ya, Lebih berat di bermainnya Mas Mas. ya. Ya, Oke. Ini nggak apa-apa ya Mas ya. Kita konsul di sini kan. ya nggak apa Mas. Masnya bisa di depan Ya, rumah ya. Saya kan datang untuk menemui Masnya ya, gitu. Dan kita juga saya juga fasilitator di sini ya. ya, Mengikut Masnya saja, senyamannya Masnya aja. ya Mas. Masnya tadi punya ini ya, permasalahan waktu bermain sama waktu belajar itu nggak seimbang, lebih berat di waktu bermainnya Mas ya. Oke, nah terus yang Masnya rasakan nih waktu Masnya merasakan kalau waktu saya ini kayak berat di waktu bermain dan saya nggak bisa fokus belajar, nah itu yang Masnya rasakan itu seperti apa Mas? Ya karena waktu belajar sama waktu bermain itu tabrakan Mas. Oke, bertabrakan dari Mas Ya, ya. terus itu kan kalau waktu belajar sama bermain kan akan mengurangi nilai Akademik gitu Mas akademik ya. lah Mas. Ya, seperti misalnya kalau ada tugas kita molor karena keseringan waktu bermainnya gitu Mas, dikurangi. Bagi Mas, waktu belajar sama waktu bermain itu kurang efektif lah Mas. Oke, Nah, jadi intinya kayak Masnya ini keluh kesahnya ini di tugas berarti Mas ya, sering ya, terlambat, terus nilai-nilai juga kayak ya, kurang gitu ya, Mas ya, karena tadi nggak seimbang waktu bermainnya sama waktu jam belajarnya. belajarnya itu bertabrakan gitu Mas. Nah, Masnya ini menyikapi hal seperti itu Mas, kan mungkin bisa kalau waktu bermain kan kita ya semuanya sih itu nggak kepikiran waktu belajarnya, kenapa kan kita fokus bermain aja Mas ya kan. Nah, waktu Masnya memikirkan nih kayak di benak kepikiran waktu belajar nih, nah Masnya menyikapinya itu seperti apa? Kan Masnya tadi bilang waktunya nggak seimbang nih, Ya, berat sebelah waktu bermain sama waktu belajar. Nah Masnya waktu memikirkan kok nilaiku anjlok ya, kok aku sering molor, nah, Masnya menyikapi hal seperti itu seperti apa Mas, mungkin bisa diceritakan? ya masih bingung lah Mas untuk waktu belajar sama waktu bermain itu kan lebih kebanyakan waktu bermainnya itu Mas. Kalau Masnya mau ngasih konsultasi tentang waktu bermain dan belajar itu agar seimbang gitu Mas. Gimana Mas? Sebenarnya sih gini Mas, kita waktu konseling ini bukan saya yang mengasih saran, namun Masnya saja yang harus sadar waktu itu salah. Nah, jadi seperti itu Mas, saya pertegas lagi ya. Oke, Masnya tadi kan bilang kayak nilai-nilai anjlok, terus bingung caranya menyikapi seperti ini seperti apa. Nah, terus Masnya pernah lihat nggak teman-teman di kelas itu mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu mungkin, terus nilainya juga mereka bagus-bagus, Masnya pernah iri nggak gitu
planning lah ya. Planning lah mas ya, seperti nilai kita tercukupi, tugas kita tercukupi juga. Terus kan saya ingin mengajarkan tentang itu mas, cara bermain dan belajar itu saling bertabrakan itu mas, kan kebanyakan waktu bermainnya gitu mas. Oke. Nah terus waktu bermainnya masnya ini kan masnya cuma kayak tadi masnya saya tanya kan masnya iri sama teman-teman ya. Masnya bertanya seperti itu tadi. Nah masnya ini kan waktu perasaan iri itu muncul, yang masnya pikirkan itu apa mas? Mungkin bisa kayak misal contoh masnya, wah aku mau fokus sama waktu belajarku nih, mau membenahi waktu belajarku sama waktu bermain. Nah masnya pernah nggak kepikiran hal sekecil itu? Ya pernah sih mas, waktu bermain itu kan, bermain itu kan kalau saya ya mas ya, itu juga bisa memikirkan waktu belajar kita, biar kita refreshing lah mas. Tapi itu mas, kebanyakan waktu bermainnya itu. Jadi kayak saya pikirkan, saya simpulkan itu kayak seperti nganu mas ya, masnya ini mencari refreshing dari waktu belajarnya Ya. mungkin masnya merasa bosan gitu mas ya? Iya mas. Oke, berarti masnya bosan terus masnya melarikan diri ke waktu bermain sama teman-teman gitu kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu terus masnya merasakan senang, Akhirnya kebablasan. ya masnya kebablasan terus berat sebelah gitu. Ya. Jadi kayak misal waktu bermainnya lebih tinggi dari waktu belajarnya. Maka dari itu kan waktu main kita tinggi, terus waktu belajar kita anjlok gitu mas. Oke, nah nilai-nilai juga masnya Ya. juga berpengaruh juga Iya, ya. juga, Mas. Terus mohon maaf nih mas, saya mau tanya, pernah dimarahi orang tua nggak kalau tugas-tugas sering terlambat terus nilai-nilai juga anjlok itu, masnya pernah nggak dimarahi orang tua? Ya pernah sih mas, kan juga pernah saya anjlok, juga sering telat bukan. Tapi saya itu, yang saya tanyakan kepada diri saya itu bagaimana cara konsekuensi saya ketika melakukan apa yang kita tidak inginkan. Gimana mas konsekuensinya itu mas, cara membuat konsekuensi untuk diri saya itu mas. Oke, nah masnya ini kan pernah dimarahi orang tua. Nah saat situasi pasnya juga marahi orang tua terus nilai anjlok juga terus semuanya berantakan, nah yang masnya pikirkan di saat titik masnya seperti itu masnya memikirkan hal yang seperti apa mas? Mungkin masnya putus asa atau masnya mau membenahi diri mungkin? Ya karena atas keputusasaan itu mas, karena kan juga jam 8 jam kan mas kita belajar di sekolah. 8 jam mas ya? Iya mas. Oke. Nah masnya ini 8 jam di sekolah itu kan pernah nggak merasa bosan? Pasti ya, pasti Pasti pernah. ya. Kan di sekolah 8 jam nih, masnya merasa bosan saat pelajaran mas ya, bukan waktu istirahat ya. Ya. Pas waktu bosan, misal nih masnya waktu di suatu hari dah masnya pelajaran matematika sebanyak 4 jam biasanya mas ya, 3 Ya, jam gitu mas. jam 4 jam. Nah saat masnya bosan ini, masnya itu melakukan apa di kelas saat ada guru? Masnya tapi merasakan bosan. Ya kalau gitu saya biasanya pergi ke kantin mas, ke teman-teman itu ya menyempatkan waktu-waktu memikirkan pikiran lah mas. Ya, karena 4 jam satu hari kan full matematika gitu mas. Kayak pusing di kepala Ya ya. sedangkan saya juga masuk ke jurusan IPA. Oke, di jurusan IPA berarti mas ya, Ya. sains berarti ya. Sains, Mas. Oke, terus masnya tadi bilang kalau waktunya berantakan, dan mungkin yang di pikiran masnya itu pasti bosan. Jadi Ya. waktu sekolah terus 4 hari mas ya, Senin sampai Jumat ya, 5. Cuma 5 hari mas. Oke, dan itu pulangnya setengah 4 semua Setengah 4 semua mas. sampai sore. Sampai sore. Masnya merasakan bosan. Terus waktu bermainnya masnya berarti malam hari ini, Malam hari mas. Sabtu Minggu juga bermain semua. Ya satu minggu full mas kalau itu bermain. Oke, oke mas. Nah jadi pas waktu masnya mendapatkan nilai yang turun itu kecewa nggak sama diri sendiri? Kecewa mas juga, karena ya iri sama teman-teman gitu loh mas. Kalau
sih kalau saya nilai saya itu anjlok mas. Oke. Gimana ya? Nah masnya ini kan masnya punya planning masa depan kan pasti punya. Ya, Oke. Mau menjadi lebih baik gitu ya mas ya, kemarin kalau di pikirannya masnya. Nah masnya pernah nggak buat jadwal untuk waktu belajar, mengatur waktu jadwal sama bermain sama belajar itu pernah nggak masnya membuat itu? pernah sih mas untuk membuat jadwal itu, karena ya itu berjalan sering waktu berjalan seminggu atau 2 minggu gitu mas, ini kembali lagi. Oke. Jadi masnya pernah membuat ini ya, jadwal untuk merubah masnya Ya. menjadi lebih baik gitu mas ya. Namun katanya masnya tadi seiring 1 minggu atau 2 minggu itu kembali. Nah faktor apa sih mas yang membuat masnya bisa kembali ke hal yang masnya tidak inginkan tadi? Ya karena pembelajaran di sekolah sih mas membosankan gitu kan, juga saya kan aslinya kan milik jurusan IPS ya mas. Jadi masnya pilih jurusan IPS ya, tapi Ya, keterimanya di IPA di gitu. IPA gitu mas. Oke. Dan dari sisi masnya ini, IPA sama IPS kan jauh berbeda mas ya. Masnya merasa tertekan atau enggak? Ya merasa tertekan sih mas, karena kan tidak sesuai keinginan kita yang apa kita inginkan gitu loh mas. Terus menyikapi masnya saat tertekan itu, masnya melakukan apa sih? Kayak misal masnya stres terus melakukan tadi ya yang masnya bilang bermain gitu. Terus kan masnya terlanjur juga. Nah masnya ini menyikapi hal yang seperti ini seperti apa? Mungkin bisa menikmati aja dulu, jalani aja dulu, atau mau pulang atau mau berteman mungkin itu bisa dijelaskan. Saya sih ya jalanin dulu lah mas semampu kita. Ya kalau kalau nggak bisa sih, kalau juga ada tugas-tugas gitu juga bisa melengkapi itu aja mas. Masnya tadi dari awal kan sudah bilang, izin saya simpulkan mas ya, masnya tadi kan dari awal sudah bilang katanya sama waktu bermain sama belajar itu nggak sebelah, jadi beratnya yang buat bermain, terus nilai-nilai juga turun, terus tugas-tugas sering terlambat, suka ditagih sama guru gitu ya mas ya. Terus masnya waktu seperti itu kan pernah dimarahi orang tua karena nilai rapot mungkin mas ya, itu turun. Terus masnya ya juga menyesal atas dirinya sendiri, kenapa saya seperti ini. Terus masnya mau menjadi lebih baik, terus masnya berusaha untuk membuat jadwal dari lebih jadwal kapan waktu bermain sama belajar. Namun seminggu atau 2 minggu masnya berubah lagi karena faktor di sekolah masnya bosan karena pembelajaran cukup lama gitu mas ya. Oke. Saya mau tanya sedikit nih mas, itu pembelajaran di sekolah itu pernah masuk enggak di pikiran mas? Maksudnya materinya itu masih paham betul atau setengah atau ngambang atau enggak sama sekali? Ya kalau saya sih ngambang mas, karena kan tidak sesuai keinginan kita yang harapkan tuh mas. Oke, tipe belajarnya masnya ini seperti apa mas kalau boleh tahu? Mungkin bisa kayak expository, mungkin dari mendengarkan, dari praktek langsung, atau dari nonton YouTube, mendengarkan musik. Nah masnya ini seperti apa mas? Kalau saya sih terfokus kepada yang pembelajaran langsung, seperti kalau ada cerita gitu, seperti Suka tatap mendengarkan mata cerita lah gitu? ya. Praktek langsung? Ya seperti praktek langsung gitu Oke, mas. berarti praktek langsung sama mendengarkan teori-teori Ya gitu, Mas, ya? teori-teori gitu mas. Oke. Tapi cara menjelaskan guru mungkin mas ya, Ya. dari masnya itu menjadi bosan gitu, Ya, terlalu betul, Mas. mendatar, Terlalu nggak mendatar. mempunyai intonasi, mungkin kayak seperti itu mas ya. Oke. Pas waktu di sekolah nih mas, waktu di sekolah kan guru menjelaskan, nah, misal nggak punya intonasi, jadi kayak mendatar. Nah si mahasiswa atau murid itu kan pasti merasa bosan, ngantuk gitu mas ya. Masnya menyikapi hal yang seperti itu masnya tadi bilang izin ke kantin gitu. Ya. Emang boleh mas izin ke kantin gitu? Ya kalau Atau alasan yang lainnya gitu? maksudnya asal ke Kamar mandi gitu ya ke kamar mandi gitu mas. Oke, saya paham mas, saya dulu juga pernah gitu. Ya. Nah terus masnya ada nggak pikiran untuk, meskipun masnya bandel ya, kalau dibilang mohon maaf ya, kayak misal bandel gitu, ada nggak pikiran untuk mencatat materi
materi yang guru itu berikan saat itu? Ya kalau saya sih ya ada mas, karena kan ya juga saya punya perasaan kan mas, kalau guru menerangkan terus muridnya itu mengabaikan itu kan rasanya kan kurang enak mas Sakit ya. hati gitu mas Ya, ya. Masnya respect sama guru berarti? ya masih Iya. ada rasa gitu lah mas. Masnya ini kan pernah membuat jadwal, namun berubah. Sering berjalannya waktu gitu loh mas. Oke. Kembali lagi gitu mas ya. Nah, masnya pernah nggak memberi hukuman kepada diri sendiri saat jadwal itu nggak sesuai sama masnya? Ya pernah sih mas, Oke, pernah pernah. sih mas, tapi ya gitu bandel lagi gitu loh mas. Oke, tadi karena Kembali. faktor Karena atau di pembelajaran. oke gurunya sama penjelasannya ya mas ya. Pembelajaran. Oke. Terus ini mas, masnya kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kelas 3 ini mas, Kelas SMA. 3. Oh hampir lulus Ya mas ya? lulus ini mas. Oke. Nah, planning untuk kedepannya masnya ini seperti apa mas? Mungkin bisa diceritakan yang lebih lanjut mas? Ya keinginan saya kedepannya itu ya agar tugas nilai-nilai rapat itu tercukupi lah mas. Jenjang berikutnya seperti ke perguruan tinggi atau yang lainnya gitu loh mas, bisa agar tercukupi. Nilainya untuk perguruan tinggi atau yang lainnya gitu Ya, mas? bisa. Masnya ini setelah lulus mau kemana mas? Mau kuliah atau nggak bisa langsung? Keinginan saya sih kerja langsung gitu mas, kerja langsung kan juga ada faktor nilai juga kan mas, kalau di perusahaan-perusahaan gitu kan mas. Oke. Ya agar bisa tercukupi gitu mas, sesuai standar gitu gimana ya. Ya, jadi masnya itu hukumannya untuk masnya yang melanggar jadwal yang tadi mas, kita kembali lagi ya. Tadi jadwal yang masnya buat terus masnya nggak sesuai sama jadwal terus melanggar, itu hukumannya masnya seperti apa mas? Ya teman saya sih kalau melanggar jadwal peraturan saya pribadi ya mas ya, itu seperti ya kalau jajan gitu saya kurangi, kalau waktu bermain ada setelah jam pelajaran gitu saya kurangi gitu loh mas. Oke. Pernah nggak meminta tolong orang lain, mungkin dari orang tua, ayah atau ibu, melakukan hukuman jika masnya nggak konsisten gitu mas, agar bisa menjadi kebiasaan, itu pernah nggak? Pernah sih mas, untuk konsekuensi terhadap orang tua saya kepada saya itu ini mas, untuk sepeda kendaraan saya untuk pergi pulang dari sekolah gitu mas ya, Oke. itu disita mungkin pada malam hari, nggak boleh keluar gitu. Oke. Itu mas konsekuensinya. Oke. Nah, kita mulai ini mas ya. Tadi kan keinginan masnya kan ingin disiplin sama belajar, terus waktu apa? Nilai-nilai juga terpenuhi, terus nilai-nilai juga apa? Bagus semua untuk ke jenjang yang lebih dari SMA ya lebih tinggi, terus masnya mau bekerja di perusahaan-perusahaan gitu kan butuh nilai yang cukup tinggi ya mas ya. Oke mas, bisa mengulangi lagi lah, mengulangi jadwal masnya yang tadi sama hukuman atau punishment yang masnya lakukan, namun saya akan pantau mas. Ya, Mas. Jadi perkembangan masnya untuk kedepannya mungkin masnya bisa lebih disiplin, terus mengingat masnya juga ingin keinginannya seperti itu juga. Nah, bisa diulangi kembali mas, namun dengan catatan yang masnya inginkan. Nah, ini dari saya mungkin bisa dipakai atau enggak, itu gini mas, waktu belajar itu enggak usah lama-lama. Kalau kita belum tahu, kita bisa tanya dulu, jangan malu untuk bertanya di kelas mas. Mungkin dari semuanya yang di kelas, mungkin pertanyaan yang masnya berikan kepada guru bisa membantu murid yang lainnya yang malu untuk bertanya gitu mas. Ini masnya lebih percaya diri mungkin, terus tadi membuat jadwal yang ulang waktu belajar itu nggak usah lama-lama mas, mungkin 15 menit atau 10 menit saja, jadi masnya nggak bosan, terus juga masnya bisa membatasi kapan waktu bermain yang nggak usah lama-lama dan berlarut-larut dalam waktu bermain mas ya, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, karena kan yang mau lebih baik atau sukses kan diri masnya sendiri, bukan masnya bisa pakai atau enggak itu dari saya mas. Terus saya akan
pantau mas yang perkembangannya masnya yang masnya ceritakan yang menjadi lebih baik itu saya pantau menjadi lebih baik, terus jadwalnya teratur atau enggak itu bisa dibicarakan di pertemuan yang selanjutnya mas. Ya, Mas. Oke. Nah jadi masnya mau pertemuan yang selanjutnya ini mau di hari apa mas? Atau hari yang sama seperti ini atau ngikut masnya aja? Ya, ikut pada hari ini aja Mas. Oke sama. Kalau jamnya nanti masih aja Ya, yang ya, ngatur. saya Nanti tentukan aja Mas. misal kayak saya mau jam 4 terus masih ada halangan kayak seperti Ya. ini tadi, masnya kan masnya terlanjur ke sini terus ada orang tua yang mau dijemput gitu Ya. ada. Oke. Terima kasih mas atas waktunya untuk berbicara atau menceritakan tentang kisahnya, waktunya, effortnya juga ke sini. Oke mas, terima kasih malam-malam juga ya mas. Ya, Mas. Effort, terima kasih banyak ya mas. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya untuk melihat perkembangan masnya jadi lebih baik atau yang nanti kita bicarakan lagi mas. Terima kasih. Mungkin masnya bisa memulai memulai planningnya atau membuat jadwalnya mulai di besok aja mas, karena nanti malam kita mau istirahat. Besok bisa dimulai dan jalanin aja penuh percaya diri kalau masnya ini bisa menjadi lebih baik untuk membagikan orang tua kan mas. Ya, Mas. Oke, semangat. Terima kasih mas. Saya juga terima kasih Mas atas konseling terhadap saya untuk jenjang hidup berikutnya. Saya juga terima masukan Masnya juga. Saya juga minta maaf atas salah kata yang saya ucapkan. Ya, saya ucapkan terima kasih Oke mas. dan saya akan pulang dulu Mas karena juga lanjut malam juga. Oke mas, terima kasih. Selamat malam mas ya, hati-hati Ya, di Mas. jalan. Terima kasih Mas. Yoi.